Kisah para Nabi. Kisah Nabi Idris. Pertemuan dengan Nabi Muhammad di langit keempat. 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam, bumi telah terbagi menjadi 4 wilayah besar dengan penduduk yang berbicara dalam 72 bahasa. Keturunan Nabi Adam telah menyebar ke seluruh penjuru bumi. Di masa inilah, Nabi Idris dilahirkan di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi serta Rasul oleh Allah untuk kaum Bani Kabil. Iblis menepati sumpahnya untuk menggoda keturunan Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah melupakan ajaran Nabi Adam dan mulai menyembah api, menganggapnya sebagai dewa pelindung mereka. Suatu ketika, Allah menguji mereka dengan kemarau panjang. Hujan tak kunjung turun, tanah mengering, panen gagal, dan banyak ternak mati karena kekurangan air. Orang-orang mulai panik dan saling mengeluh, tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu. "Mari kita berdoa kepada Dewa Api untuk perlindungan," teriak salah satu dari mereka, dan ajakan itu disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah Dewa Api, berharap hujan segera turun. Namun, hujan tetap tidak turun meski mereka telah berdoa berkali-kali, dan kekeringan semakin parah. Nabi Idris kemudian mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris, dan hujan pun turun deras, membasahi tanah yang kering. Sungai-sungai kembali penuh, pertanian menjadi subur lagi, dan tanah-tanah kembali menghijau. Sungguh, Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara. Beliau pendiam, berwibawa, dan sangat gemar belajar. Allah menganugerahkan ilmu yang sangat luas kepadanya, termasuk ilmu tafsir, hukum, dan astronomi. Ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Idris. Nabi Idris juga merupakan orang pertama yang diberi kemampuan untuk membaca dan menulis. Selain itu, Allah menurunkan 30 suhuf atau lembaran wahyu yang berisi petunjuk bagi kaumnya, Bani Kabil, agar mereka bertobat dan kembali menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan berilmu, Nabi Idris juga dianugerahi mukjizat dalam menjahit. Beliau sangat ahli dalam membuat pakaian, dan selalu memberikan hasil jahitannya kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran. Sungguh mulia hati beliau. Setiap minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari untuk berdakwah. Amalan ibadahnya sangat luar biasa, termasuk berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifat-sifat mulianya ini menarik perhatian malaikat Israel, yang kemudian memohon kepada Allah agar diperbolehkan bertemu dengan Nabi Idris. Malaikat Israel turun ke bumi dalam wujud manusia dan menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan kemuliaan Nabi Idris, hingga suatu hari Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat Israel. Nabi Idris mengungkapkan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Meskipun berat, malaikat Israel tidak bisa langsung mengabulkan permintaan tersebut tanpa izin dari Allah. Setelah Nabi Idris memohon kepada Allah, akhirnya permintaan tersebut dikabulkan. Ketika Nabi Idris sedang tertidur, malaikat Israel datang dan mencabut nyawanya. Setelah melihat Nabi Idris meninggal, malaikat Israel memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali, dan Allah pun menghidupkan Nabi Idris. Setelah merasakan sakitnya dicabut nyawa, Nabi Idris semakin tekun dalam beribadah. Rasa ingin tahu Nabi Idris sangat besar. Pada kesempatan lain, ia memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka, dan Allah mengabulkan permintaan tersebut. Malaikat Israel membawa Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika tiba di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga neraka yang sangat menakutkan dan neraka yang mengerikan, tempat manusia akan disiksa setelah kiamat. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Kemudian, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang tampan. Surga tampak begitu indah dengan mata air yang jernih, sungai-sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Nabi Idris hampir pingsan lagi karena keindahan yang luar biasa. Saat waktunya tiba untuk kembali ke bumi, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Ia pun berdoa kepada Allah agar diizinkan tinggal di surga selamanya. Allah yang Maha Pengasih mengabulkan doa Nabi Idris, dan beliau menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga.
Kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengunjungi surga dan neraka dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat dan bertanya kepada malaikat Jibril, yang menjawab, "Inilah Idris."